Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, NIM 2006 0350 2001. Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah di era pandemi COVID-19 dengan perspektif teori hegemoni dan teori fenomenologi. Menguji dan menetapkan kebijakan telah ramai terjadi di belahan dunia, baik di kancah nasional dan internasional perihal pandemik coronavirus 19. Misalnya, berdasarkan data di website Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemenlu.go.id, kebijakan yang diambil bahwa akan terjadinya pemberhentian pemberangkatan maskapai di India. Maka, WNI di India dihimbau untuk tenang dan tetap di lokasi kediaman. Ini bisa menjadi referensi bersama bahwa COVID-19 sudah menjadi curi pandang terhadap permasalahan di semua negara dunia. Lalu, kita mengukur arah langkah tindakan strategik nasional negara Indonesia sebagaimana bila bicara perihal kuantitas. Penduduk Indonesia yang sangat tinggi berada di angka 264 juta jiwa dalam posisi keempat negara dengan penduduk tertinggi. Menghadapi jumlah penduduk dengan jumlah yang sebegitu besar bukanlah hal yang main-main dan perlu kebijakan yang terukur. Misalnya, yang menghebohkan soal kebijakan pemerintah tentang darurat sipil yang menganjurkan semua hal dilakukan di rumah baik itu bekerja, belajar, maupun kegiatan beribadah, hingga muncul tagline di rumah aja. Lalu berlanjut setelah karantina sipil tidak efisien, maka dilakukanlah kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, bagi setiap daerah yang berada di zona merah COVID-19 yang harus disepakati oleh Menteri Kesehatan terlebih dahulu. Teori hegemoni karya Gramsci bahwa sebuah tahan dominasi yang meliputi kehidupan masyarakat dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan. Disinilah berbagai kebijakan pemerintah diuji dan daya menghegemoni masyarakat. Apakah pemerintah dapat mengatasinya? Mendominasi masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menyelesaikan pandemik ini, karena kedisiplinan dan mau mendengarkan arahan harus dilakukan masyarakat. Untunglah beberapa bulan ini pemerintah terus mensosialisasikan dan mengerahkan masyarakat. Ketika arahan dan himbauan pemerintah tidak didengar, pemerintah sudah menggambarkan sanksi berupa dendahan hukuman tahanan bagi pelanggar. Setiap daerah berhak menentukan hak otonomi daerah sendiri dengan koordinasi di lingkup nasional untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan kondisi setiap daerah. Ini juga terjadi dalam kebijakan PSBB Indonesia di Kota Makassar. Daerah ini mengganti istilah PSBB menjadi PSBK atau pembatasan sosial berskala kecamatan untuk memfokuskan dan mengusatkan pembatasan sosial skala kecamatan, di mana terdapat 15 kecamatan di Kota Makassar. Terdapat kebutuhan dan pemberlakuan berbeda setiap kecamatannya. Ada yang ditetapkan zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Sehingga terpolanya kerja-kerja pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya. Dalam teori Edmund Husserl tentang fenomenologi, menjelaskan tentang suatu pandangan atau fakta yang tidak hanya diperoleh dari dunia kultur, tetapi juga dalam kehidupan ideal, misalnya kesadaran hidup. Maka, kita tidak boleh menganggap benar dan salah setiap pola pandangan individu di masyarakat, karena mereka punya kesadaran realita atau kehidupannya masing-masing. Langkah solutiflah yang harusnya kita cari untuk berganti pecorak dalam sebuah masyarakat. Sekarang, kehidupan yang tidak
baik-baik saja membutuhkan bantuan dari berbagai kalangan, khususnya pihak pemerintah dan wakil rakyat yang punya tanggung jawab penuh dalam kelancaran dan keamanan kehidupan, khususnya di Kota Makassar. Berbagai bantuan telah mengalir di masyarakat, baik itu dari lembaga swasta, lembaga pemerintahan, pihak pemuda dan kemahasiswaan, dan tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga muncul opini-opini bahwa ada yang memanfaatkan kondisi saat ini dikarenakan pemilihan kepala daerah akan gulir dalam waktu dekat ini. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan tentang kebijakan pemerintah di era pandemi COVID-19 dengan perspektif teori hegemoni dan teori fenomenologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.